Selamat datang di channel YouTube Panen Asset Management. Hari ini bersama saya Rudianto membahas market update bulan Februari 2021. Topik yang kita bahas hari ini adalah harga obligasi dan reksadana pendapatan tetap mengalami penurunan di bulan Januari. Mengapa? Ini adalah grafik dari 3 reksadana pendapatan tetap milik Panin dan 1 rata-rata reksadana pendapatan tetap. Yang warna biru ya adalah Panin Dana Utama Plus 2, dia mengalami penurunan minus 1,074%. Kemudian yang warna hitam Panin Dana Pendapatan Utama yang ini di bulan Januari dia masih plus 0,044%. Kemudian yang warna hijau Panin Gebiar Indonesia 2 di bulan Januari hampir turun 2%. Dan yang warna orange ini adalah Infovesta Fixed Income Fund Index. Jadi saya ambil dari Infovesta dan merupakan rata-rata dari semua reksadana pendapatan tetap di Indonesia. Nah, sebetulnya ada satu lagi yaitu Panin Dana Pendapatan Berkala, tapi karena ada pembagian dividen maka grafiknya itu kurang bisa ditampilkan, karena pada saat pembagian dividen atau kita sebut dengan pembagian hasil investasi (PHI) ya, itu NAV-nya mengalami penurunan, makanya di sini tidak ada. Nah, kalau kita lihat di bulan Januari kemarin, apakah suku bunga naik? Enggak, suku bunga dipertahankan. Kemudian apakah ada sentimen-sentimen negatif terkait dengan obligasi seperti inflasi yang melonjak? Betul, harga sapi, harga tempe, kalau kita baca berita mungkin naik. Tapi rasanya itu bukan faktor penyebab menurunnya harga obligasi. Nah, jadi apa yang terjadi gitu ya? Apakah harga obligasi atau reksadana pendapatan tetap turun karena banyak yang jualan gitu ya? Jadi ini saya ambil dari data DJJPR. Jadi datanya cukup, menurut saya sekarang data-data ekonomi itu sangat update. Kita bisa lihat di sini ada bank sama non-bank. Sebetulnya ada kategori lain lagi, tapi kita fokus pada nasabah institusi karena memang kepemilikan SUN oleh investor itu kebanyakan oleh nasabah institusi. Nah, bank di 4 Januari 2021 itu berinvestasi atau memiliki surat utang negara ya itu 1.417 triliun. Nah, di akhir Januari itu 1.507. Jadi sebetulnya bank itu membeli obligasi sekitar 90 triliun di bulan Januari. Nah, kemudian kita lihat yang non-bank. Jadi non-bank itu lebih besar daripada bank, cuma non-bank itu dibagi 3. Ada reksadana, ada asuransi dan dana pensiun, dan kemudian ada non-resident atau bahasanya untuk foreign investor atau investor asing. Nah, kepemilikan yang lebih besar ini kita cek ya, dari 2043 naik menjadi 2086. Tentunya ada satu kategori lagi yaitu investor kalau masalah yang non-bank ya, tapi karena fokusnya cuma di reksadana, dana pensiun dan non-resident, jadi kalau mungkin dijumlahkan di angkanya tidak pas ya. Nah, kalau kita lihat breakdownnya, reksadana dari 161 jadi 166, asuransi dana pensiun dari 542 kemudian menjadi 557. Nah, kalau asing bagaimana? Asing banyak pasel. Nah, kalau asing kita lihat dia 976 ke 987. Jadi sebetulnya di bulan Januari itu investor institusi itu masih mengakumulasi SUN. Nah, kok bisa gitu ya? Kok bisa untuk harganya turun, sementara pada saat yang sama bank lagi beli, reksadana lagi beli, asuransi dana pensiun lagi beli, dan juga investor asing juga sebenarnya lagi beli. Gitu. Adalah dugaan kami seperti ini. Jadi pertama, memang kalau dari Amerika Serikat karena mungkin sedang masa transisi. Ya, waktu itu market juga sedang mencoba menduga-duga kebijakan daripada Joe Biden seperti apa, kemudian The Fed akan seperti apa, gitu ya. Sempat ada isu tapering, waktu itu di awal tahun sebelum ada tapering, gitu, membuat yield obligasi Amerika sempat naik. Jadi ketika yield mereka naik, yield kita juga naik. Tapi menurut saya itu sih bukan yang utama. Nah, kalau yang menurut saya yang lebih utama itu adalah mungkin kembali ke kebijakan pemerintah tentang pembiayaan negara. Jadi kalau kita lihat yang namanya negara itu kan ada pendapatan, ada belanja. Selisihnya bisa surplus, bisa defisit. Nah, Indonesia itu dalam beberapa tahun terakhir ini memang mengalami defisit. Dan kemudian ditambah dengan corona, pendapatannya turun, belanjanya juga naik karena harus stimulus dan sebagainya.
itu menyebabkan defisitnya semakin besar. Nah, ketika terjadi defisit, salah satu cara untuk membiayainya adalah dengan cara menerbitkan obligasi pemerintah. Nah, jadi pemerintah biasanya sudah hitung nih, oke, defisitnya berapa, butuh sekian di bulan berapa, butuh sekian di bulan berapa. Penerbitan obligasi pemerintah, kalau saya perhatikan beberapa tahun terakhir ini, dilakukan di awal, atau orang sebut dengan front loading. Ya, jadi front loading itu artinya mungkin dia butuhnya di Maret, mungkin butuhnya juga sebagian di Juni, sebagian lagi di September. Kalau misalnya kita mau kepastian, karena kan kalau kita pinjam uang kan, kalau kita deal sekarang harganya bunganya bunga sekarang. Kalau kita pinjamnya nanti, bunganya mungkin ikuti bunga nanti. Nah, jadi pemerintah itu melakukan pembelian biasanya lebih banyak dilakukan di depan. Nah, jadi oleh market itu dibaca sebagai yang namanya, oh pemerintah lagi butuh uang nih. Apalagi kita lihat berita kasus COVID tembus 1 juta. Ya, kemudian vaksin yang tadinya gratis, yang tadinya berbayar sebagian menjadi semuanya gratis. Walaupun sekarang belakangan muncul lagi ada vaksin mandiri kalau ada yang mau bayar. Nah, jadi ada dugaan atau spekulasi, jangan-jangan pemerintah butuh uang lebih banyak daripada yang dia perkirakan di awal. Nah, jadi pada saat itulah market itu melihat, oh pemerintah lagi butuh uang nih. Biasanya orang akan memanfaatkan situasi ini untuk meminta bunga yang lebih tinggi. Ya, jadi mungkin pada saat pemerintah melakukan lelang, ya investor institusi masuk. Ya, tapi ketika mereka masuk, mereka menawar dengan yield yang lebih tinggi. Ya, kalau yieldnya tinggi, berarti harganya lebih rendah. Nah, itu yang menurut saya merupakan penyebab kenapa harga obligasi menurun pada bulan Januari ini. Apakah kalau nanti front loading ya, atau istilahnya penerbitan obligasinya sudah selesai, maka itu harganya akan naik. Ini adalah yield obligasi 10 tahun ya, saya ambil dari CNBC dari awal Januari sampai dengan akhir Januari. Per 1 Februari itu sekitar 6,2%. Jadi awal tahun itu 5,9. Ya, ketika yieldnya naik, ya sempat naik itu di pertengahan Januari sempat 6,2, 6,3. Nah, pada saat inilah yang namanya harga obligasi reksadana pendapatan tetap turun. Nah, tapi belakangan kalau kita lihat seminggu terakhir ini harga obligasi sudah kembali naik. Ya, jadi saya melihat sebagai penerbitan obligasi dari pemerintah mungkin sudah selesai. Ya, mungkin tidak selesai semua, ya, tapi mungkin sebagian besar sudah. Karena sebagian besar sudah, berarti ibaratnya sentimen yang membuat harga obligasi turun sudah berkurang. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yield 6,2, 6,3 adalah saat yang tepat? Nah, kalau dari pendapat Panin Asset Management untuk tahun 2021, imbal hasil yang wajar itu 5,5%. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ikutin market update kami di bulan Januari, menurut kami return reksadana pendapatan tetap tahun 2021 kami perkirakan antara 5 sampai 8 ya, karena ada tarif pajak dan lain-lain. Nah, kalau di awal tahun 5,9. Kalau 5,9 dia ke 5,5 itu ya mungkin returnnya mendekati 5%. Tapi kalau misalnya dia dari 6,3 atau 6,2 ke 5,5%, berarti kan turunnya lebih dalam nih. Nah, itu menurut saya returnnya mungkin bisa mendekati 8%, mungkin sekitar 6, 7, atau 8. Jadi pada saat yieldnya tinggi ini sebetulnya merupakan saat yang tepat untuk membeli obligasi atau reksadana pendapatan tetap karena harganya sedang terkoreksi. Jadi untuk perkiraan imbal hasil wajar kami masih tidak ada perubahan. Nah, ketika terjadi penurunan, ya otomatis harga reksadana juga bisa berfluktuasi. Nah, ya, kita kembali ke slide 1. Di Panin Asset Management, kok harga reksadana pendapatan tetapnya ada yang turunnya mendekati 2%, ada yang turunnya sekitar 1%, ada yang bahkan naik di bulan Januari. Padahal kan harga obligasi lagi turun. Nah, itu adalah perbedaan kebijakan. Jadi, Panin Gebiar Indonesia 2 adalah reksadana fixed income Panin Asset Management yang 100% berinvestasi di surat utang negara. Surat utang negara itu biasanya jatuh temponya panjang-panjang, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada 30 tahun gitu ya. Nah, kemudian kupon obligasinya juga karena dia negara dianggap lebih aman, biasanya dia lebih rendah dibandingkan obligasi korporasi. Nah, dari kupon yang lebih rendah dan jatuh tempo yang lebih panjang, itu kalau secara teori investasi
biasanya fluktuasi harganya lebih tinggi. Jadi ibaratnya kan saya pinjam uang balikin 15 tahun lagi. Ya, berarti betul 15 tahun lagi harga saya pasti kembali ke 100 karena pokoknya saya kembalikan. Tapi dari sekarang sampai 15 tahun ke depan, bunga kan bisa naik turun, situasi bisa naik turun. Jadi harganya bergejolaknya juga lebih tinggi. Makanya panen gebiar Indonesia 2 ini kalau pas harga obligasi lagi turun, turunnya lebih dalam. Kalau pas lagi rebound juga naiknya lebih tinggi. Nah, kemudian ada lawannya nih, panen dana pendapatan utama. Jadi kalau ini Bapak Ibu kalau cek di fund fact sheet, sekitar 85% itu obligasi korporasi, 10%-nya itu obligasi pemerintah, kemudian sisanya biasanya di cash atau pasar uang. Nah, obligasi korporasi di Indonesia itu kalau biasanya pas terbit, pilihannya 1, 3, 5, 7. 7 sangat jarang. 5 tahun juga saya lihat peminatnya tidak banyak. Jadi biasanya orang itu belinya kebanyakan yang 3 tahun. Nah, karena jatuh temponya lebih pendek, ya, dan kemudian karena ada resiko dia punya kupon juga lebih tinggi, kalau secara teori investasi itu harganya akan lebih stabil. Jadi kenapa? Kan saya pinjam uang, kembalikan 3 tahun lagi. Ya, yang saya kembalikan 3 tahun sama kembalikan 15 tahun kan ketidakpastiannya lebih panjang dari 15 tahun. Yang 3 tahun kan ya kalau hari ini turun, mungkin tahun depan karena sudah mendekati jatuh tempo harganya makin mendekati 100. Makanya harga obligasinya relatif stabil. Ya. Nah, dan pada saat market turun, ya dia turun juga sih, bukan berarti nggak turun. Cuma persentase penurunannya lebih kecil. Nah, jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu mau yang lebih stabil, ya, tapi mungkin pada saat marketnya rebound dia tidak terlalu ikut karena dia juga harganya stabil, ya, dan memahami ada resiko gagal bayar di obligasi korporasi, jadi mungkin ini bisa menjadi pilihan. Nah, kalau panen dana utama plus 2 sama pendapatan berkala bagaimana? Nah, kalau itu kombinasi. Kalau PDUP 2 ya, itu sekitar 30-50% di government bond. Nah, kalau misalnya panen dana pendapatan berkala karena ada pembayaran bagi hasil bulanan setiap bulan Rp5, dia punya porsi obligasi pemerintah itu sekitar 30%, ya, 30-50%. Ya, kalau misalnya PDUP 2 ya 50-70%. Semakin banyak obligasi korporasi, harganya akan lebih stabil. Ya. Tapi memang ada resiko gagal bayar. Kalau porsi obligasi pemerintahnya lebih banyak, berarti resiko gagal bayar tidak ada. Tapi harganya akan sangat fluktuasi. Jadi dalam memilih reksadana pendapatan tetap bisa disesuaikan dengan profil dan kebutuhan Anda. Atau kalau mau dibagi juga bisa. Demikian, semoga bermanfaat.